mirroring dari pendapatan. Maksudnya mirroring itu arah sebaliknya. Kalau kita pendapatan tuh arahnya kita sebagai penjual. Tapi kalau pembelian kita sebagai pembeli. Hampir mirip sebenarnya, cuman arahnya sekarang berbeda. Ya. Ini kalian pelajari ya. Kalau di sini ya, kalau di pembelian itu ada berapa langkah ya. Kalau di penjualan orang itu memberikan pesanan kepada kita, sekarang kita dari sisi kita memesan ke orang lain. Berarti dokumennya harus sama, harus ada pesanan pembelian, purchase order. Kalau di pihak sana, pesanan penjualan. Ya. Tapi bedanya di sini, kalau kita beli harus ada terlebih dahulu permintaan, purchase requisition. Ya, saya sudah pelajari tentang Asia. Ya, ada namanya harus ada permintaan dulu sebelum melakukan pembelian. Pembelian itu nggak ada sembarangan. Kemudian ada sama juga dari sisi penjualan, ada serah terima barang, ya. Kemudian kalau di sana di sisi satu ya tadi kita membayar, ini kita menerima bayar. Kalau di sini kita membayar ke orang lain. Jadi ada transaksi pembelian, transaksi pengeluaran kas, dan mungkin ada retur atau pengembalian pembelian. Kita kembalikan barang kita beli ke penjual. Nah ini langkah-langkahnya ada 5 ya. Ini, langkahnya ada 5. Permintaan pembelian dulu, kemudian lakukan pembelian, kemudian kalau nanti sudah dikirim kita terima barangnya, ya. Kalau diterima barang berarti serah terima barang sudah ada, maka itu wajib menjadi kewajiban kita untuk membayar. Maka saat itu juga kita mencatat terjadinya pembelian. Nah, dan akan timbul kewajiban untuk membayar kalau jatuh tempo nantinya. Nah, ada pembayaran, terakhir pembayaran. Itu pengajuan permintaan, dan kredit. Ya. Oh sorry, bukan pengajuan kredit. Ini kebalik ya. Pemesanan, sorry, pembelian ini pembelian. Nanti saya koreksi ya, saya koreksi nanti pembelian. Kemudian pemrosesan faktur, kemudian pembayaran, lakukan pembayaran. Pemisahan tugas juga ada di sini, harus ada pemisahan tugas. Ya, kita baca di situ ya. Nah, risiko inherentnya. Ya. Ini juga kalian harus, nggak saya suruh tugas sekarang, tapi coba kalian nilai, ya. Coba kalian nilai apa risiko inherent yang perusahaan kalian hadapi. Ya. Misalnya tadi si perusahaan siapa tadi yang jualan daging tadi, itu ada masalah di kecukupan pasokan bahan baku, stabilitas harga dan sebagainya. Dia beli dagingnya dari mana? Impor kah? Atau dari dagang dalam negeri? Itu harus dilihat apakah ada risiko. Karena kalau terjadi masalah dengan bahan baku, berarti harga bisa naik turun itu repot ya. Kalau harga tidak stabil itu ada kemungkinan itu salah menginput datanya. Hari ini 15.000, besok 19.000, misalnya bisa salah tulis, itu juga akan ada efeknya. Ya. Kemudian faktor lain adalah kalau memang tahun sebelumnya terjadi salah saja. Kemudian kita masuk ke risiko pengendalian. Risiko pengendalian ini kita pertama ada langkah-langkahnya, pahami dulu aspek-aspek atau komponen pengendalian internal proses pembelian, kemudian lakukan pengujian atas masing-masing 5 langkah tadi, ya, diuji semuanya. Nah, kalau hasil pengujian kita dapatkan ada 2 kemungkinan. Hasil pengujian mendukung tingkat yang kita rencanakan atau tidak mendukung. Tidak mendukung maksudnya meleset, tidak efektif pengendaliannya, dengan kata lain. Berarti kalau tidak efektif kita harus hati-hati ya dengan menambah prosedur audit yang kita lakukan. Ini penjelasan untuk masing-masing 5 komponen pengendalian internal. Lingkungan pengendalian, proses pengendalian risiko, aktivitas pengendalian, sistem operasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian. Itu harus kita nilai semua, ya. Dan kita harus uji. Ujinya macam-macam caranya, ya, dengan tanya jawab, refleksi, observasi, waktu, dan pelaksanaan kembali auditor. Ini uji pengendalian yang dilakukan, ya, untuk masing-masing tahap pengajuan.
penerimaan barang, pemrosesan. Kemudian pembayaran, ya pembayaran juga ada masalah nantinya, kita cek apakah itu terjadi seperti itu. Ini sama tadi kita kalau di pembelian kemungkinan ada kelengkapan fokus utama. Kalau tadi di proses pendapatan itu fokus kita adalah keberadaan dan kejadian. Karena bisa jadi penjualan tiket dan sebagainya bisa terjadi ya kan. Tapi kalau dari pendapatan orang nggak mau lebih-lebihkan pembelian orang nggak mau lebih-lebihkan beban atau biaya ya kan. Biasanya dikurang-kurangi. Nah itu kemungkinan ada kemungkinan laporan keuangan itu nggak lengkap. Ya, jadi beda sebenarnya arah dua ini. Walaupun tadi saya bilang dua ini mirroring, mencermin satu dengan lainnya, cuman arahnya beda. Kalau satu lebih terjadinya lebih saji, yang satunya kurang saji. Nah, setelah hasil pengujian pengendalian dilakukan, itu ada dua kemungkinan. Tadi ya kan, ada dua kemungkinan mendukung atau tidak, ya atau tidak. Kalau mendukung yang kita rencanakan, maka kita melaksanakan prosedur substantif seperti yang kita rencanakan. Tapi kalau tidak, maka harus kita meningkatkan prosedur substantif yang dilaksanakan. Dan prosedur substantif yang dilaksanakan sama seperti tadi, ada dua jenis, prosedur analitis, ada prosedur terinci. Analitis sama ya, seperti tadi, tapi sekarang beda yang kita mau analisis ya. Sama seperti tadi, ada perputaran piutang, nah sekarang perputaran utang. Karena kita mau tahu utangnya apakah wajar atau tidak. Kita lihat perputarannya. Ya. Kemudian beban pokok penjualan terhadap utang usaha. Kalau tadi itu penjualan terhadap piutang, sekarang beda. Beban pokok terhadap utang. Rasionya seperti apa. Ya. Kemudian hutang terhadap persentase terhadap aset. Utang usaha dibagi total aset sama enggak? Ya. Dengan tahun lalunya, atau tahun sebelumnya, atau rata-rata industri. Kemudian rasio lancar, rasio cepat juga dihitung. Apakah ada perbedaan yang luar biasa yang menyebabkan kita curiga atau tidak. Nah ini tolong kerjakan ya, tolong kerjakan sama seperti tadi, tapi kasusnya adalah pembelian. Ya, kalau tadi pendapatan, sekarang pembelian. Ya, coba kalian hitung seperti ini tadi. Dan pengujian terincinya, kalau tadi substantifnya, pengujian terincinya tadi sama seperti tadi, khususnya adalah untuk kelengkapan. Nah ini, fokus utamanya adalah kelengkapan. Kalau yang lain mungkin beberapa ini sudah sebagian dilakukan di tahap uji pengendalian. Tapi kelengkapan harus kita beri special attention karena kemungkinan ada salah saja yang karena kurangnya dicatat. Atau masalah kelengkapan. Karena utang usaha dan beban, kecenderungannya adalah kurang saja understatement. Ya. Dan terutama untuk mencari untuk liabilitas yang tidak tercatat. Ada macam-macam prosedurnya di sini. Menanyakan, apakah sama kasus seperti tadi yang punya jasa tadi, mungkin kita tanyakan ke dia. Ada perubahankah? Ada prosedur pengendalian khusus tentang itu? Nah, ini harus kita tanyakan untuk mengecek apakah tadi memang terjadi salah saja atau tidak berkait dengan kurangnya pertumbuhan piutang tadi. Kemudian kita dapatkan juga laporan dari pemasok, biasanya pemasok kirim tiap bulan laporan transaksinya, itu bisa kita rekonsiliasi dengan jumlah yang dicatat oleh perusahaan. Kemudian kita bisa melakukan konfirmasi, kita kirim surat ke mereka berapa saldo utang yang tercatat. Nah ini kalau beda dengan, nanti saya terangkan beda dengan konfirmasi piutang, konfirmasi utang itu beda bentuknya. Kemudian item yang besar itu bisa kita spotting, kita cek apakah memang keberadaannya seperti sesuai. Kemudian kita cek arsip bila ada tidak cocok. Ya, kalau pembelian itu dicatatkan harus cocok semua. Barang memang sudah dipesan, barang sudah diterima, dan barang sudah dicatat. Tiga-tiga harus klop. Kalau tidak klop berarti ada yang salah. Itu harus dicek apakah terjadi seperti itu. Konfirmasi ini agak kurang sering dilakukan dibanding konfirmasi piutang. Ya, tadi. Kenapa? Karena di sini kalau piutang kita tidak punya dokumen lain. Tapi kalau di utang kita punya dokumen lain yang berasal dari pihak pemasok. Itu bisa kita andalkan. Ya. Jadi tidak kurang sering dilakukan karena kita punya alternatif sumber bukti auditnya. Kemudian kalau misalnya perusahaan itu punya pengendalian internal yang lemah, maka mungkin konfirmasi harus sering dilakukan, lebih banyak dilakukan. Tapi kalau kita anggap pengendaliannya bagus, mungkin konfirmasi nggak banyak dilakukan.
Ini ya, kegunaannya terutama untuk fokusnya ke arahnya kelengkapan. Kalau piutang tadi keberadaan atau keterjadian, ini lebih pada kelengkapan. Itu bentuknya konfirmasinya kosong. Konfirmasi kosong itu kita konfirmasi, tapi kita tidak menyebutkan angkanya berapa. Tolong sebutkan yang pian catat berapa. Ya, ini contoh seperti ini. Nah, kita tidak sebutkan angkanya berapa. Tolong disebutkan utang kami ke Anda berapa. Tulis, mereka harus tulis supaya kita klopkan dengan punya kita. Kalau kurang berarti ada yang tidak dicatat. Sama seperti itu. Nah, ini seberapa banyak kita lakukan prosedur konfirmasi tadi tergantung dari pengendalian internalnya ya. Kalau pengendalian internalnya baik, kita hanya konfirmasi untuk saldo-saldo besar saja. Tapi kalau yang kurang efektif pengendalian internalnya, kita harus cari semua, termasuk juga yang punya saldo kecil atau nol, kita harus juga kirimkan konfirmasi. Dan umumnya dikonfirmasi setelah akhir periode. Karena orang nggak bisa jawab angka persisnya kalau sebelum akhir periode. Ini prosedurnya sama seperti piutang, ya, tetap dilakukan oleh auditor memegang kendali proses konfirmasi, tidak diserahkan ke pihak lain, apalagi diserahkan ke klien, jangan. Auditor harus lakukan sendiri semuanya. Dan tiap ada perbedaan harus dicari sebabnya kenapa. Nah, sebabnya macam-macam, ya. Barang dikirim tapi belum diterima, pembayaran dilakukan tapi belum diterima pemasok, atau barang dikembalikan sebagai retur, atau kesalahan pemrosesan, atau ada selisih atau dispute berkaitan dengan angka. Dan kalau konfirmasi tidak diterima, harus ada prosedur alternatifnya. Ya. Kita mengecek terutama ke pembayaran, atau pemeriksaan dokumen, atau dokumentasi lainnya yang mendukung terjadinya adanya saldo itu. Dan terakhir, kita harus evaluasi. Kalau angkanya besar, kita harus usulkan dia melakukan adjustment. Kalau dia nggak mau, kita anggap saldo proses pembelian itu tidak wajar. Oke, itu sekilas ini saya bahan yang di ini, tolong dikerjakan yang ini ya, yang saya minta tadi ya. Nanti minggu depan kita bahas sekali lagi. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya. Ini kan ada yang rumus utang sebagai persentase dari jumlah aset kan, Pak? Ya. Yang rasio perputaran utang dulu, Pak, yang pertama. Nah, kalau misalnya utang usaha rata-rata itu ngitungnya utang usaha awal tahun, akhir tahun. Ya. Oh, 2 tahun. Oke. Kalau misalnya beban pokok penjualan itu, Pak, kalau misalnya perusahaan jasa ada nggak? Kalau misalnya nggak ada, Pak, 0 aja kah, Pak? Pembelian, kalau jasa tidak ada ya, dinolkan aja ya. Maksudnya tidak dilakukan saldo itu karena tidak tersedia kalau jasa ya. Oke. Kalau misalnya yang Pak, yang jumlah aset itu jumlah aset lancar sama itu digabung nggak, Pak? Total aset semua nggak, Pak? Aset semua yang di bagian bawah kalau di neraca. Ya, total aset. Yang semua. Aset lancar sama aset tidak lancar ditambah ya, semua. Aset, total aset, jangan yang aset lancar aja ya, total aset. Oke. Ya, ini kan jumlah aset ya, utang usaha ya, jumlah total aset. Iya, Pak. Yang perputaran sama tadi, usaha rata-rata berarti saldo awal ditambah saldo akhir bagi 2. Terus pembelian di bagian pembelian ya, bagian pembelian itu lihat di catatan atau laporan keuangan biasanya ada pembelian khusus ya. Terus beban pokok lihat juga di beban pokok, kemudian utang usaha berapa. Saya kasih contoh punya kamu tadi aja ya. Iya, Pak. Mana tadi? Sentra Food. Ya, berarti kita lihatnya di utang usaha awal dan akhir tadi ya. Utang usaha kita lihat di neraca. Ini total aset kan ini ya. Jumlah aset berarti ini ya. Nih.
Bisa lihat ya. 118, Iya, 136 itu total aset ya. Kalau utang usaha, nah ini utang usaha. Nih, utang usaha nih. Ini kan utang usaha ya. Nih, angkanya 10 dengan 14. 10 dengan 14 tahun lalunya. Tapi kan utang rata-rata ya. Utang berarti 14 tambah 10 bagi 2. Ya. Kemudian beban pokok penjualan ini ada di sini ya. 74 dengan 75. Abaikan saja angka minusnya ini ya. 74 dengan 75. Bisa kamu hitung ya kan. Kalau pembelian kita harus lihat di rinciannya. Rincian beban pokok penjualan di catatan mau 25 atau 36. Ya, kita lihat di belakang. Pembelian kita lihat di belakang. Nih. Bahan baku persediaan awal, nah pembeliannya ada 54. Nah, ini pembelian dia. Ingat, beban pokok itu kan persediaan awal tambah pembelian kurangi persediaan akhir, ya kan? Kita hanya nanya bagian pembeliannya aja ya, 54 miliar ini. 457 ini yang perlu dimasukkan. Ya. Berarti kamu bisa angkanya semua ada di sini ya. Kalau perusahaan jasa mungkin beda ya. Perusahaan jasa kalau tidak ada angka berkaitan dengan beban pokok penjualan, abaikan saja. Saya maklum aja itu. Nggak usah dikerjakan, tidak apa-apa. Kalau kan tidak tersedia datanya. Ya. Oke, Sarsa bisa dikerjakan karena datanya ada semua. Cuman ingat, yang angka tahun 2017 harus dicari juga. Dicarinya dari laporan keuangan tahun 2018. Pak mau bertanya lagi. Kalau yang untuk quick ratio-nya itu ada aset moneter lancar sama liabilitas moneter lancar. Itu akunnya yang mana ya, Pak? Kita lihat ke atas nih. Liabilitas lancar itu kan ini liabilitas jangka pendek dengan kata lain ya, jangka pendek. Kalau di dalam neraca namanya liabilitas jangka pendek 34 dengan 56. Ya. Kalau aset lancar ini kan jelas 39 dengan 43. Apalagi dikurangi persediaan kah? Persediaan ada di sini 11. Kalau fixed ratio kan dikurangi persediaan. Jadi 39, 34 ya, bisa dihitung. Oke, Pak, dari saya udah jelas. Ya, ada semua datanya di kamu ada. So yang agak kesulitan kalau datanya nggak ada. Ya. Oke, itu dulu ya untuk hari ini ya. Kita bahas lagi minggu depan. Ya, tolong dikerjakan yang tadi, tolong dibetulkan juga yang salah ya. Silakan nanya kalau bingung nanti dalam mengerjakan seperti apa ya. Kalau saya sempat saya periksa. Cuman kalau kalian paham ganti saja yang sudah diupload kemarin, masukkan lagi yang baru. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Sebentar saya